Temen, hari ini aku masak cumi ya. Ini cumi cabai hijau. Cabai hijau cumi, teman-teman. Cuma cabai sebagian tak potong-potong, sebagian ulek ya, kayak gini. Cumi cabai hijau. Kasih daun jeruk ya. Yang ini sop jagung bakso. Ini. Wes ya, teman-teman. Nih. 2 masakanku hari ini ya. Cumi cabai hijau. Di cabai tak potong-potong, tak kasih daun bawang karo daun jeruk. Kalau teman-teman mau cabai diulek silahkan. Ini sebagian sambal ulekan ya, sebagian tak potong-potong supaya enggak pedes. Gini ya teman-teman, ini cuminya cumi asin. Jadi cumi asin itu teman-teman direndam air panas dulu supaya enggak asin ya. Nah, ini teman-teman bisa kalau memang mau kasih jagung, kasih buncis, kasih kacang panjang bisa. Tadinya mau kasih kacang panjang tapi ini sudah banyak, sudahlah. Nggak usah tak tambah-tambahi. Karena aku kan nggak ada yang makan. Kalau teman-teman yang makan banyak biar babar ya, teman-teman bisa kasih itu. Kasih apa? Kacang panjang atau buncis atau apa namanya, jagung, bisa, terserah teman-teman ya. Aku kan ori ini hanya cabai aja kayak gitu, karena aku jagungnya sudah aku bikin di sini nih, sup jagung. Aku punya jagung gede teman-teman, satu. Aku kemarin beli di pasar itu 4.000. Jadi jagungnya tak bagi-bagi 3. Ntar tak pakai masak lagi gitu. Ini aku upload di dalam karena itu di kantorku di depannya banyak ada acara orang itu, nggak tahu acara apa. Ini ya teman-teman, ini sop jagung wortel bakso. Ini masakanku hari ini. Kita kasih wortel, tak potong kotak-kotak, tak kasih jagung, tak kasih seledri mau bakso. Baksonya tak potong bulat-bulat, satu tak bagi 3 ya. Ini ada 5, jadi aku potong-potong aja. Ini cuminya kayak gini ya, masakanku hari ini. Sebelah itu ini ada acara. Sebelah itu kemarin beli rumah teman-teman, DP-nya 0 tuh. Sekarang sekarang itu apa namanya, pada acara. Iyalah kalau nggak beli sekarang itu teman-teman, tingginya permintaan tanah ya, properti lahan itu menipis. Permintaan di Jakarta ini sekarang kan sudah banyak teman-teman, sehingga sebelahku tuh beli kemarin KPR DP 0 dia malah dapat rumah, dapat mobil. Itulah kalau nggak sekarang beli udah habis, nanti nggak bakal keburu. Sekarang tanah di Menteng itu sudah 100 juta per meter teman-teman, di Menteng. Kalau Pondok Indah sudah 300 juta per meter ya teman-teman. Kalau di Jakarta tanah mahal, kalau teman-teman di ujung-ujung ya murah, di sana nggak laku, diinvest nggak bisa ya tak. Orang-orang sekarang para investor ini teman-teman pada nyerbu tanah di Jakarta ya teman-teman. Tanah di Jakarta ini, tanah ini kan sempit, apalagi nanti 2023 semua. Waduh, wes kalau teman-teman nggak invest sekarang wis ra bakalan ya teman-teman. Kayak gitu, teman-teman harus mulai invest ya. KPR nggak apa-apa, yang penting punya. Nanti kalau 2030 teman-teman gaji kan juga sudah naik. Itu sebelahku beli itu sekarang acara selamatan atau apa tuh, itu beli rumah mampu. Dia kan suami istri kerja, join income ya teman-teman. Kalau nggak sekarang tuh cerdas, dia kan manajer, jadi cerdas teman-teman. Rumah sekarang mahal sudahan. Kalau teman-teman nggak beli sekarang, yang ngontrak seumur hidup ya dah. Ya kalau di pelosok-pelosok ya murah, tapi kan teman-teman kerjanya di Jakarta, buat apa beli di pelosok ya dah.
Dipelosok ya setengah hari perjalanan, mati di perjalanan ya toh teman-teman. Di Jakarta mahal sedikit, yang penting teman-teman kan bisa usaha. Nanti kalau buat anak juga bisa. Kalau rumah itu kan nyata teman-teman ya. Kalau teman-teman yang seperti kripto itu kan nggak nyata. Apa market merah, market hijau itu yang di komputer mana nyata. Mereka berhasil kan, mereka juga sudah rugi. Kerugian mereka kan di mereka nggak ngomong gitu ya. Mereka ininya untungnya ya, mereka rugi. Karena kalau seperti kripto itu teman-teman satu untung satu rugi gitu. Jadi kalau tanah rumah ini kan nyata wujud ya kan teman-teman, mana bisa ditipu. Siapa mau gotong rumah, nggak ada gitu. Kalau teman-teman takut, teman-teman waktu beli teman-teman dicek dulu surat-suratnya itu, diteliti, dicek SHM-nya, cek ke BPN, IMB-nya segala dicek sehingga teman-teman nggak ketipu gitu. Jangan takut, itu kan nyata. Kalau rumahnya harus sudah dibangun, jangan rumput-rumput ya. Sekarang kan banyak itu yang di daerah Bekasi, daerah Tambun, daerah mana itu teman-teman, itu yang pelosok-pelosok begitu, sertifikatnya masih gabungan segala. Jangan mau, teman-teman harus beli rumah yang sertifikatnya sudah pecah masing-masing, sehingga teman-teman saat saat tanda tangan itu sudah bisa dibalik nama teman-teman. Jangan sertifikatnya IMB-nya masih gabung-gabung begitu, susah. Kalau IMB nggak masalah, kalau sertifikat itu teman-teman harus nama teman-teman masing-masing kayak gitu, harus diteliti. Kalau teman-teman kripto kan nggak bisa neliti ya. Itu sama dengan invest hantu, harus belajar dulu teman-teman ya. Kalau teman-teman seperti properti ini kan nyata ada. Siapa mau gotong rumah, nggak ada gitu ya teman-teman gitu. Kita kembali ke sini ya teman-teman. Inilah cumi cabai hijau ya, sama ini sop bakso gini ya teman-teman. Dua masakanku hari ini ya. Sekarang ini lahan ini kan terbatas ya, tingginya permintaan tanah ya teman-teman, tingginya permintaan properti, sehingga kota di Jakarta ini tempat bisnis itu seperti Menteng itu harga tanah udah 100 juta, seperti Pondok Indah itu per meter 300 juta, sehingga para investor itu pada nyerbu kota-kota begitu teman-teman. Kalau sekarang teman-teman nggak bisa beli, apalagi nanti 2030 sudah nggak bakal bisa beli. Teman-teman tak kasih tahu, jangan dengar orang ya teman-teman. Kalau susah orang nggak ngasih kita makan ya dah. Nah, itu sebelahku tuh benar itu. Kita nggak usah dengar orang, emang orang ngasih kita makan enggak. Iyalah, kalau sekarang teman-teman aja sekarang nggak mampu beli, apalagi nanti 2030 tanah sudah menyempit, teman-teman sudah nggak bakal bisa beli ya teman-teman. Kalau ada yang tanah properti murah bagus, teman-teman wajib beli kayak gitu ya. Sebelahku tuh sudah beli tuh, sekarang sudah selamatan. Jangan dengar orang teman-teman, dengar orang payah kita. Kalau kita nggak punya, orang nggak ngasih ya. Aku dulu ngalami teman-teman, aku dulu ngontrak, malah ngontrak sama saudara mah dinaikin teman-teman harganya. Tadinya bilang 1 juta, akhirnya bilang setahun 1,5 juta teman-teman. Tahun 1997 tuh dolar masih 2.200, aku sama saudara malah diketok teman-teman. Akhirnya dari situlah teman-teman, aku nggak mau pahit. Dari situ teman-teman aku berusaha punya rumah sendiri. Akhirnya aku ngutang di bank, aku bisa bangun rumah, aku bisa usaha kayak gitu teman-teman. Dari pengalaman hidup ya teman-teman. Nah, itu pun aku usaha tuh nggak ada yang dukung,
semua pada ngerecohi semua. Dan saudara-saudara suamiku tuh ngerecohi semua teman-teman. Sehingga sudahlah, aku hanya mamaku yang mendukung aku. Orang itu begitu teman-teman, kalau kita mau beli sesuatu mereka kan iri, menghalang-halangi kayak gitu ya teman-teman. Kalau kita nggak punya mereka menghina kita kayak gitu. Teman-teman jangan takut ya, ada yang kirim begini begitu itu teman-teman ditakut-takuti. Teman-teman kan selidiki bisa. Kalau rumah itu teman-teman bisa selidiki ya teman-teman, selidiki kan bisa kalau rumah. Nah, teman-teman bener nggak yang punya, kalau surat-suratnya lengkap gitu ya, sudah pecah, sudah masing-masing, bener ini ownernya, bener ini orangnya, itu sudah bener teman-teman ya. Teman-teman kan nyata, teman-teman lihat, yang penting rumah itu sudah dibangun kayak gitu teman-teman ya, menurut fakta kayak gitu. Jangan sampai teman-teman beli rumah yang masih sawah-sawah ya, yang suratnya nggak jelas. Kalau di pinggir-pinggiran itu kan masih sawah, kadang suratnya bukan SHM, suratnya seperti gire kayak gitu teman-teman ya. Itu nah, suratnya gabung-gabung kayak gitu jangan teman-teman ya, aku kasih tahu ke teman-teman gitu. Kalau suratnya sudah pecah, masing-masing yang punya sudah benar, nah, KTP-nya benar sesuai, ya itu memang sudah benar teman-teman. Itu kan fakta. Kalau teman yang trading itu sama dengan invest hantu teman-teman, itu nggak fakta, nggak ada apa yang dilihat. Mereka yang sekarang berhasil, mereka kan rugi nggak ngasih tahu ya kan teman-teman. Mereka rugi nggak tahu, nggak ngasih tahu teman-teman kayak gitu. Mereka sekarang kan untungnya, ruginya nggak mau ngasih tahu ya. Karena kalau seperti invest begitu teman-teman, itu kan satu untung satu rugi kayak gitu. Kalau teman-teman invest seperti rumah seperti ini kan pasti untung, sama untung daripada teman-teman ngontrak yang punya rumah yang kaya ya teman-teman gitu. Itulah ya, kembali ya teman-teman aku ke sini, cumi asin cabai hijau ya, ini sop bakso. Wes gitu dulu ya teman-teman, nanti tidak kepanjangan, nanti tak sambung lagi ini masakanku hari ini ya. Oke gitu dulu, cumi asin cabai hijau sama sop bakso ya teman-teman semuanya. Saya tak ambil biar bagus.